Shalom, selamat hari Minggu buat kita warga jemaat Ciputat Dolok. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 125 ayat 2 sampai ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau memberitakan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolonglah dan kuatkanlah hati kami, melakukan kehendak-Mu supaya hati kami kuat dan kokoh
serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 470 ayat 2 dan ayat 6. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita dengarkan kor nyanyian dari remaja Naposo.
Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 421 ayat 1 dan ayat 4. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita dengarkan lagu nyanyian dari Ina Maranatha.
Berkat surgawi yang dari Tuhan, air kehidupan umat beriman setiap hari memberi kekuatan di perjalanan, sumber pertolongan. Tuhan pengasih, Kaulah perlindungan, Kau beri rahmat-Mu berkelimpahan. Ajarlah kami teguhkan iman, jadikan kami hamba setiawan. Terima kasih Tuhan, Kau memberi kemenangan, walau kadang ada keluh kesah, kadang ku tersesat di perjalanan. Tuhan selalu tunjukkan jalan keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk pengasihan-Mu, Kau beri pertolongan, Kau beri kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Biarlah hidupku milik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengasihan-Mu, Kau beri pertolongan, Kau beri kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Biarlah hidupku milik Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 508B ayat 1 sampai ayat 2. Bernyanyi
Pistil yang ditetapkan untuk minggu ke-17 setelah Trinitatis ini, yaitu Daniel pasal 3 ayat 13 sampai 18. Sesudah itu Nabukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung yang kuberikan itu? sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita dengarkan lagu pujian dari Ina Kamis. Di Moduon pakai maaf Tuhan, si tindangi hatami. Saya suruh tondimi mangarajaya, anggiat boyu ulahoni. Parar male Tuhan, wogoko tupesi ulahon name.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 128 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dan pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan lagu pujian dari Kor Ama. Muliate Dio Tuhanku alani waromni Gadesikodo amolu aku alani asimi
Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 658 ayat 1, dan disinilah kita menyampaikan persembahan kita. Amen.
Kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Pada saat ini kami bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini, beribadah, melantunkan kidung pujian, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mempersiapkan diri kami Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan yang menjadi bekal dalam kehidupan kami ketika kami melanjutkan perjalanan hidup kami dalam 1 minggu ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memenuhi hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu itu kami pegang di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat jemaat HKBP Sipultak Dolok dan juga pemirsa Nusantara TV yang hadir pada minggu kita saat ini. Kita buka Alkitab kita yang menjadi khotbah pada minggu kita saat ini yang tertulis dari Roma pasal 1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Kita baca, beginilah bunyi firman Tuhan. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tidak seorang pun ada orang tua yang tidak senang, yang tidak bangga ketika melihat anak-anaknya sukses. Benar? Semua orang tua pasti senang. Dan mereka merasa bahwa perjuangan mereka menyekolahkan anak-anak mereka itu tidaklah sia-sia. Karena kebanggaan itulah muncul lagu Batak yang berjudul Anak Kokido Hamoraon Diau. Ugogope Matsari Arian nang Lao Pasikolahon Geleki. Jadi tidak ada satupun orang tua yang tidak bangga ketika didengarnya anaknya berhasil, usahanya sukses,
pendidikannya meraih nilai yang baik. Jadi semua, terutama yang kita kumpul di sini, para orang tua pasti merasa bangga. Nah, dari perasaan bangga itulah muncul keinginan kita untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, ketika anak kita telah mencapai cita-citanya, jalan kita mengucap syukur kepada Allah adalah melalui pemberian ucapan syukur atau ucapan terima kasih kepada gereja. Nah, saudara-saudara yang terkasih, perasaan syukur dan bersuka cita itulah yang Paulus rasakan di nats khotbah kita pada saat ini. Bahkan Paulus memiliki keinginan yang terpendam untuk mengunjungi jemaat yang ada di Roma. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa dia pengen? Kenapa dia rindu? Bahkan dia mendoakan jemaat yang ada di situ. Ternyata kalau kita telusuri ayat per ayat ini, Paulus mendengar bahwa jemaat yang ada di kota Roma adalah jemaat yang minoritas, tetapi dengan minoritas mereka, iman mereka menjadi teladan dan terdengar ke seluruh dunia. Itu yang dikatakan Paulus di ayat 8. Paulus berkata, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Nah, Paulus mengenal mereka tidak. Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Roma ketika dia berada masih di Korintus. Ketika Paulus mendengarkan berita bahwa meskipun kekristenan yang ada di Roma adalah minoritas, kekristenan yang ada di Roma merasakan kesulitan, tantangan. Dari siapa? Dari mereka yang bukan jemaat atau Kristen. Dari kepemimpinan Kaisar Claudius. Jadi mereka sangat sedih. Sama kalau kita bayangkan ketika gereja sangat susah didirikan di kota-kota yang minoritas Kristen, seperti itulah kira-kira keadaan jemaat yang ada di Roma pada saat itu. Nah, kenapa Paulus sampai berdoa? Dan dia bangga meski dia tidak kenal. Karena meskipun jemaat atau orang Kristen yang ada di Roma itu memiliki tantangan, terkadang kita bayangkan saja susah beribadah. Seperti kita ini. Dan susah mendirikan gereja. Tapi mereka kuat di dalam iman. Iman mereka tidak tergoyahkan. Oleh karena itu, dalam situasi yang sulit itu, mereka tetap mempertahankan imannya, sehingga iman mereka itulah yang terdengar. Atau bahasa sekarang viral ya, yang viral ke negeri lain, bukan hanya di Kekaisaran Roma melalui khotbah kita ini. Nah, persoalannya sekarang, saudara-saudara yang terkasih, apakah kita mampu seperti jemaat yang ada di Roma? Ketika kita menghadapi kesulitan, apakah kita bisa mempertahankan iman? Ketika kita menghadapi kematian, sakit, penyakit, apakah kita bisa mempertahankan iman? Kalau kita mengaku aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, apakah kita bisa mempertahankan itu? Jangan-jangan iman kita dipertanyakan.
Tapi Paulus tidak. Ketika Paulus mendengarkan kabar itu, dia mengucap syukur. Bahkan keinginannya untuk datang ke Roma pun sudah dia rancang. Dia tidak kenal. Sama seperti kami yang kita bilang, atau kita bilang aja seperti kami full timer. Kemanapun kami memberitakan Injil, kami anggap bahwa disitulah ada Yesus Kristus. Meski kami tidak kenal. Apakah kita sudah saling kenal ketika kami datang ke tempat ini? Tidak. Dan itulah yang dialami Paulus. Paulus rindu supaya dia berhadapan langsung kepada jemaat itu dan bersama-sama memberitakan Injil. Tidak sampai di situ. Bukan hanya mengajar tentang apa itu firman Tuhan. Tidak hanya mengajarkan inilah Yesus juru selamat, tidak. Tetapi Paulus ingin menyatakan dengan pelayanan nyata, disitulah kelihatan iman yang nyata. Saudara-saudara yang terkasih, bukan hanya pelayan mimbar yang dapat memberitakan firman atau memberitakan Injil sesuai dengan topik minggu kita. Kenapa harus dikatakan memberitakan Injil dengan segenap hati? Dari topik minggu kita bisa merenungkan. Kenapa tidak memberitakan Injil ke seluruh dunia topik minggu? Kenapa harus memberitakan Injil dengan segenap hati? Andai kata kita merenungkan, apakah selama ini saya memberitakan Injil tidak dengan segenap hati? Kemudian kita bisa lihat lagi teks khotbah kita pada saat ini dikatakan di ayat 9. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam memberitakan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Ubasa Batakom majodangi yado hita manang yakon dongata sapunguan. Apakah kita pernah mendoakan persekutuan kita? Jangan-jangan kita hanya berdoa untuk diri sendiri. Dangi? Oh ya. Apakah kita pernah berdoa kepada tetangga kita, kepada saudara kita, atau kita selama ini mendoakan keinginan kita? Tapi Paulus tidak. Karena aku merasa, katanya, aku adalah saksi Kristus. Meski aku tidak mengenal mereka, maka aku mendoakan karena iman. Jadi mereka jemaat yang di Roma itu viral karena iman. Jadi remaja, aku mau tanya, Inang mau tanya. Semua senang terkenal? Ini Punguan Inang Kamis. Senangnya terkenal, saat ini terkenal juga kan? Iya. Tapi pertanyaannya, banyak pada saat ini orang Kristen terkenal bukan karena imannya. Banyak perempuan Batak terkenal bukan karena imannya. Banyak orang Kristen terkenal karena perusak, karena pembenci, karena suka berselisih. Jadi kalau firman Tuhan pada saat ini menyatakan bahwa jemaat Roma yang ada di Roma itu terkenal karena imannya, maka kita terpanggil juga supaya kita dikenal karena iman kita. Punguan Ina Kamis dikenal karena imannya. Remaja Naposo dikenal karena imannya. Punguan Ama dikenal karena imannya, bukan hanya karena lagunya. Bukan hanya karena pujiannya. Tetapi iman firman Tuhan yang dihidupkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kemudian
ternyata Paulus memiliki hutang. Tanda kutip ya, kita juga memiliki hutang. Tanda kutip. Kalau Paulus katakan hutang untuk memberitakan Injil, kita juga memiliki tanggung jawab yang harus kita tanggung jawabi kepada Tuhan. Hutang kita kepada Tuhan. Apa itu? Memberitakan Injil. Bisa dengan setengah tidak. Maka topik minggu ini mengatakan ini sebenarnya renungan yang dalam. Beritakanlah Injil dengan segenap hati. Tidak boleh hanya dengan perkataan. Harus ada perbuatan. Jadi HKBP Sipul Tak Dolok saat ini terkenal bukan karena nyanyian saja, tetapi karena iman. Karena perbuatan dari firman Tuhan yang dia hidupi di dalam hidupnya. Jadi kalau kita virallah karena iman. Kemudian apa alasan dan arahan? Paulus juga mengajak kita pada saat ini untuk memberitakan Injil. Yang pertama, Paulus ingin mengatakan bahwasanya memberitakan Injil itu harus memiliki motivasi. Apa motivasi kita ke gereja? Apa motivasi kita masuk ke persekutuan Ina, Ama, Remaja, Naposo? Itu kalau motivasi kita adalah seperti Paulus yang selalu memberitakan Injil dengan nyata melalui hidupnya dan doanya, maka kita juga terpanggil untuk itu. Kita saling mendoakan, saling mendukung. Itu yang pertama. Yang kedua, ada komitmen. Paulus memiliki komitmen untuk datang ke Roma, mengunjungi mereka. Supaya dia boleh bersama-sama dengan mereka dan tambah menguatkan iman mereka supaya mereka semakin kuat dan teguh di tengah-tengah tekanan yang mereka hadapi dari orang-orang yang tidak menyukai ada kehadiran Kristus di sana. Dan kita juga harus memiliki komitmen untuk tetap melayani. Istilahnya nggak saling bahasa Indonesianya unang masih pasobuan. Kalau kita satu jemaat, kalau kita satu gereja, maka komitmen kita adalah membangun iman, tidak hanya fisik. Membangun iman, membangun diri, mentransformasi diri untuk lebih baik lagi supaya hidup kita menjadi berkat di tengah-tengah hidup di mana kita berada. Yang ketiga adalah tetap berdoa. Tetap berdoa. Jangan sesekali, siapapun dia, kita harus doakan. Sekarang pertanyaannya, ketika terjadi sesuatu di daerah lain, kita bilanglah daerah yang tidak disetujui berdirinya gereja, apakah kita pernah mendoakan mereka di dalam rumah kita? Kita bawa mereka dalam doa pribadi kita, meski kita tidak kenal mereka. Ketika orang Kristen yang minoritas yang tinggal di luar daerah kita, apakah kita pernah menguatkan mereka di dalam doa? Saat ini firman Tuhan mau berkata bahwa meneladani Paulus yang mendoakan jemaat di Roma adalah kita juga sebagai orang Kristen yang meneladani pelayanan Yesus harus mampu berdoa dan saling mendoakan.
Kemudian yang bisa kita ambil dari firman Tuhan pada saat ini dikatakan ternyata berita Injil itu bukan hanya untuk yang pintar saja. Kan katanya, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Kalau sekarang di sini, berita Injil itu bukan hanya orang yang sering ke gereja. Kita memberitakan Injil bukan hanya yang datang ke gereja, tetapi yang tidak datang ke gereja. Jadi perbandingannya berarti kalau yang tidak datang ke gereja itu bisa kita bilang orang yang tidak terpelajar. Mereka tidak mau mendengar firman Tuhan, mereka tidak mau ke gereja, tapi firman Tuhan itu boleh sampai kepada mereka melalui apa? Melalui kehidupan kita menghidupi firman Tuhan. Supaya tidak mereka bilang, percuma kamu rajin ke gereja, tapi kamu suka berselisih. Percuma kamu mengikuti persekutuan Ina Kamis, tapi kamu suka menggosip. Molo bahasa Batak mangalap. Amu do madokoni. Iya. Ya, jadi kitalah pemberita Injil itu. Semua. Tidak hanya parhalado, tidak hanya diakones, tidak hanya pendeta, tapi semua terpanggil menjadi pemberita Injil. Jangan terpaksa. Ada yang terpaksa ini masuk punggungan Ina Kamis? Atau dipaksa-paksa? Atau ada yang memaksa? Iya. Jadi melalui persekutuan kategorial itu adalah jalan kita memberitakan Injil, bukan hanya di gereja, di kampung, di lingkungan kita masing-masing kita harus memberitakan itu. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Banyak pemberita, kalau kita ingat khotbah-khotbah 2 minggu yang lalu, penginjil-penginjil sesat itu banyak. Menutupi kejahatannya dengan mengikuti ibadah, mengikuti persekutuan. Tapi Injil yang benar, Injil yang diberitakan dengan segenap hati, menerima firman itu di dalam hati dan melakukannya di kehidupan sehari-hari. Itu yang dilihat orang-orang yang gak terpelajar itu, yang tidak pernah ke gereja itu. Jadi kalau kita tidak bisa menjadi teladan, bagaimana mereka tahu tentang Yesus? Bagaimana mereka tahu tentang kuasa Yesus? Bagaimana mereka tahu bahwa Yesus itu adalah pemberi berkat dan pemarah, pemberi hukuman? Kita harus bisa. Nah, jadi semua kita terpanggil dan harus ada motivasi kita, komitmen kita, dan kita kuat di dalam doa, saling mendukung. Kemudian berita Injil itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua orang, bahkan untuk yang tidak pernah ke gereja sekalipun, itu kita bisa memberitakan Injil melalui hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, yang terakhir dari firman Tuhan pada saat ini mau mengajak kita bahwa beritakanlah Injil, memberitakan Injil dengan segenap hati itu tidaklah mudah. Tetapi yang mau dikatakan bahwa ketika kita memberikan tubuh kita, maka kita harus memberikan pikiran kita, memberikan hati kita menjadi alat Tuhan dan tempat kediaman Tuhan. Dan setiap orang yang melihat kita bisa menjadi teladan bagi mereka melalui kehidupan kita, doa kita,
nyanyian kita, perkataan kita bisa memotivasi mereka, bisa memberikan mereka arahan supaya mereka semakin mengenal Yesus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala isinya. Pada saat ini kami belajar dari Paulus yang begitu kokoh ingin bertemu dengan jemaat yang ada di Roma, meski dia tidak kenal. Tetapi jemaat yang ada di Roma terkenal karena oleh iman mereka. Mereka tetap bertahan dalam kondisi sesulit apapun, menghadapi tantangan. Oleh karena itu, pada saat ini juga firman-Mu itu sampai kepada kami, apapun dan kesulitan apapun yang kami hadapi, kami mampu mempertahankan iman kami. Hanya menyebut nama satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mampu mengangkat kami dari segala beban, yang menolong kami, menguatkan kami, dan mengingatkan kami ketika kami jatuh ke dalam dosa. Biar kami menjadi pemberita Injil dan firman-Mu yang selalu memberikan hati kami, melalui kehidupan kami, yang sudah kami dengar, kami terima, dan kami menjadi teladan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah gereja, juga di tengah-tengah di mana kami berada. Kami mau tunjukkan Tuhan bahwa berita Injil bukan hanya diberitakan dari mimbar, tapi dari kehidupan kami yang nyata, di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Allah Bapa, kami boleh bersama bersekutu dengan saudara kami yang datang dari Nusantara TV. Kiranya Tuhan berkati mereka, berkati pekerjaan mereka, bahwasanya apapun yang mereka lakukan saat ini adalah berita Injil nyata untuk menyebarkan firman-Mu melalui media. Pakailah mereka Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan semakin banyak keluarga jemaat-Mu ini semakin percaya kepada Tuhan. Dan ketika mereka melihat gereja yang membesarkan mereka, yang mengajari mereka tentang firman Tuhan, tentang titah-Mu, mereka merindukan tempat ini dan ingin bersekutu bersama-sama dengan orang tua mereka. Kami mau melanjutkan segala aktivitas kami Tuhan, kiranya Tuhan mendahului setiap langkah kami dan kegiatan kami. Kami berdoa melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kumpulkan persembahan kita dan kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 666.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom, selamat hari Minggu. Kami seluruh jemaat HKBP Ciputat Dolok di acara Minggu tanggal 12 Minggu ke-17 Trinitatis, kami pertama-tama mengucapkan selamat datang di HKBP Ciputat Dolok untuk kru TV Nusantara dan yang bersedia merekam dan menayangkan acara Minggu di gereja kami HKBP Ciputat Dolok Resort Rura Julu Siombing. Adapun sejarah gereja ini berdiri, yaitu dengan mufakat yang sangat baik dengan gereja induk HKBP Ciputat Powerboan yang sekarang menjadi Resort HKBP Immanuel. Semula dengan kesepakatan penatua yang ada dari desa Ciputat Dolok dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat, mengingat bahwa jemaat yang ada di desa Ciputat Dolok
sudah memadai untuk mendirikan suatu gereja. Maka dengan kesepakatan mengadakan rapat antara penatua gereja dan tokoh masyarakat, yaitu pada tahun 1978, dan resmi dalam bahasa Batak Majai dari gereja induk dan mendirikan gereja semula. Ibadah kami laksanakan di Gedung SD Impres Sipultak 174528 sebelum gereja ini berdiri. Dan tahun 1979, tepatnya tanggal 9 bulan 9, gereja ini didirikan. Dan sampai sekarang beginilah situasinya gereja ini. Dan banyak tantangan yang kami hadapi memang, tapi semua itu bisa terlalui dengan rahmat Tuhan dan menjadi berkat bagi semua jemaat HKBP Sipultak Dulu. Dan melalui acara ini kami juga memberitahukan bahwa yang menjadi pelayan di sini sekarang, mulai dari uluan sampai situa sudah menerima penabalan, dan calon situa ada berjumlah 13 orang. Dan di gereja ini berdiri 8 kategorial, yaitu Korama, Korina, Kor Gabungan, Ina Maranata, Ina Hanna, Naposo Bulung, Remaja, Kor Lingkungan Tolu. Semua itu terselenggara setiap acara minggu. Nah, dan melalui acara ini kami berharap kepada kru TV Nusantara dan kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ibadah yang kami laksanakan di Gereja HKBP Sipultak Dulu ini, kami masih banyak yang akan dibenahi, yang masih perlu, dan masih ada tahap-tahap pembangunan. Untuk itu kami mengharapkan dukungan dan bantuan dari saudara-saudara yang seiman, kelak nanti bisa membantu kami di dalam melaksanakan pembangunan di gereja ini. Terutama sekali ada bangunan kami yang masih tanggung, yaitu pembangunan tembok, menjaga tanah ini agar tidak longsor. Itu masih setengah jalan. Jadi kami sangat berharap kepada saudara-saudara dimanapun berada yang menyaksikan ibadah kami. Kami berharap dukungan dan bantuan berupa moral dan moral untuk hari yang akan datang. Kepada seluruh pemirsa dan untuk hari besok, selamat beraktivitas untuk mencari yang terindah dalam hidup ini. Kami mohon bantuan dari pemirsa dari seluruh penjuru Indonesia. Sekian dan terima kasih.